wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan hari ini, kelompok kami akan mempresentasikan tentang psikologi konsumen. Sebelum kelompok kami mempresentasikan psikologi konsumen, kami akan memperkenalkan kelompok kami. Di antaranya yang pertama adalah Berliantri Maulina Izati, ya, dengan kode NIM 3070210005. Yang kedua adalah Villa Fitri Hoirunisa dengan kode NIM 3070210013. Yang ketiga adalah Amalia Yasinta Hidayat dengan kode NIM 3070210029. Yang keempat, Anissa Koriatun Hasanah dengan kode NIM 3070210037. Yang kelima, Aryarna Fadzaizuddinsyah 3070210045. Yang keenam, Azarin Farahita Raharjo dengan kode NIM 3070210052. Dan yang terakhir adalah Dadung Olofianto dengan kode NIM 3070210060. Yang pertama kali akan menjelaskan materi psikologi konsumen adalah Mbak Azarin. Untuk waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih untuk moderator atas kesempatannya. Untuk yang materi pertama adalah tentang pengertian psikologi konsumen. Psikologi konsumen menurut Monandar yaitu bersibuk diri secara luas dengan manusia sebagai konsumen dari barang dan jasa, dengan sasaran utama menjelaskan perilaku konsumen, misalnya menguraikan macam pilihan apa yang dibuat orang, di bawah macam keadaan apa, dan dengan alasan-alasan apa. Karena sasaran utamanya adalah menjelaskan perilaku konsumen, maka disebut sebagai psikologi konsumen. Dan menurut Sutisna, terdapat dua alasan mengapa psikologi atau perilaku konsumen dipelajari, yaitu yang pertama, konsumen sebagai titik sentral perhatian pemasaran. Mempelajari apa yang diinginkan dan dibutuhkan oleh konsumen pada saat ini merupakan hal yang sangat penting. Memahami konsumen akan menuntun pemasar pada kebijakan pemasaran yang tepat dan efisien. Dengan memfokuskan bidikan, maka biaya yang dikeluarkan untuk promosi akan lebih murah dan tepat sasaran. Alasan yang kedua yaitu perkembangan perdagangan pada saat ini menunjukkan bahwa lebih banyak produk yang ditawarkan daripada permintaan. Kelebihan penawaran ini menyebabkan banyak produk yang tidak terjual atau tidak dikonsumsi oleh konsumen. Kelebihan penawaran tersebut dapat disebabkan oleh faktor kualitas barang yang tidak layak, tidak memenuhi keinginan dan kebutuhan konsumen, atau mungkin juga karena konsumen tidak mengetahui keberadaan produk tersebut. Next. Terdapat 3 faktor yang dapat mempengaruhi pilihan konsumen. Faktor pertama adalah konsumen individual. Artinya, pilihan untuk membeli suatu produk dengan merek tertentu dipengaruhi oleh hal-hal yang ada pada diri konsumen. Kebutuhan, persepsi terhadap karakteristik merek, sikap, kondisi demografis, gaya hidup, dan karakteristik kepribadian individu akan mempengaruhi pilihan individu terhadap berbagai alternatif merek yang tersedia. Faktor yang kedua yaitu lingkungan yang mempengaruhi konsumen. Pilihan-pilihan konsumen terhadap merek dipengaruhi oleh lingkungan yang mengitarinya. Ketika seorang konsumen melakukan pembelian suatu merek produk, mungkin didasari oleh banyak pertimbangan. Mungkin saja seseorang membeli suatu merek produk karena meniru teman satu kelasnya, atau juga mungkin karena dilakukan oleh seseorang yang akan turut mempengaruhi pada pilihan-pilihan merek produk yang dibeli. Faktor yang ketiga yaitu stimuli pemasaran atau juga disebut sebagai strategi pemasaran. Dalam hal ini, pemasar berusaha mempengaruhi konsumen dengan menggunakan stimuli-stimuli pemasaran seperti iklan dan sejenisnya agar konsumen bersedia memilih merek produk yang ditawarkan. Strategi pemasaran yang lazim dikembangkan oleh pemasar yaitu berhubungan dengan produk apa yang akan ditawarkan, penentuan harga jual produknya, strategi promosinya, dan bagaimana melakukan distribusi produk kepada konsumen. Next. Untuk materi yang kedua yaitu tentang teori psikologi konsumen. Teori perilaku konsumen dibentuk atas dasar interdisiplin ilmu pengetahuan yaitu ilmu ekonomi, sosiologi, antropologi, dan psikologi
untuk mengetahui cakupan perilaku konsumen. Teori-teori psikologi yang memberikan sumbangan pada psikologi konsumen yaitu teori pertama ada teori ekonomi makro. Teori ekonomi makro pada awalnya dikembangkan oleh para ahli ekonomi klasik yang menyatakan bahwa keputusan untuk membeli merupakan hasil perhitungan ekonomis rasional yang sadar, di mana pembeli individual berusaha menggunakan barang-barang yang akan memberikan kegunaan atau kepuasan paling banyak sesuai dengan selera dan harga-harga relatif. Sekian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih kembali. Selanjutnya yang akan menjelaskan materi presentasinya yaitu Mas Dudung. Untuk waktu dan tempat dipersilakan. Baiklah, terima kasih Mas Arya untuk waktunya. Materi yang kedua adalah teori psikologis, yaitu teori psikologis merupakan penerapan dan teori-teori bidang psikologi dalam menganalisa perilaku konsumen dan mendasarkan diri pada faktor-faktor psikologis individu yang selalu dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan lingkungan. Manusia selalu didorong oleh kebutuhan-kebutuhan dasarnya, yang ada sebagai bagian dari pengaruh lingkungan di mana ia tinggal dan hidup, serta nampak pada kegiatannya di waktu sekarang, tanpa mengabaikan pengaruh di waktu yang lampau atau antisipasinya untuk waktu yang akan datang. Yang ketiga adalah teori belajar. Teori belajar menekankan pada tindakan penafsiran dan peramalan yang merupakan kunci untuk mengetahui tingkah laku pembeli. Teori ini terus berkembang sampai sekarang dan didasarkan atas 4 komponen pokok, yaitu yang pertama dorongan atau drive, petunjuk atau clue, tanggapan atau respon, dan penguatan atau reinforcement. Beberapa prinsip yang terkandung dalam teori ini, yaitu yang pertama adalah stimulus respon teori atau teori rangsangan atau tanggapan. Yang kedua teori psikoanalitis, kognitif teori dari Geslav dan field teori. Lanjutnya, Mbak. Yang keempat adalah teori sosiologis. Teori sosiologis lebih menitikberatkan pada hubungan dan pengaruh antara individu yang dikaitkan dengan perilaku mereka. Jadi lebih mengutamakan perilaku kelompok, bukannya perilaku individu. Manusia dipandang selalu menyesuaikan diri dengan bentuk dan norma umum di lingkungan sekitarnya. Oleh karena itu, analisa perilaku lebih diarahkan pada kegiatan kelompok seperti keluarga, teman, rekan kerja, dan organisasi. Yang kelima adalah teori antropologis. Teori antropologis menekankan pada perilaku pembeli dari suatu kelompok masyarakat. Namun, kelompok masyarakat yang diutamakan bukan kelompok kecil, tetapi kelompok yang lebih besar atau mayoritas, seperti kebudayaan, subkultur, dan kelas-kelas sosial. Asumsinya adalah bahwa faktor-faktor tersebut memainkan peranan penting dalam pembentukan sikap dan merupakan petunjuk penting mengenai nilai-nilai yang akan dianut oleh seorang konsumen. Selanjutnya adalah riset konsumen. Pengertian riset konsumen. Menurut Ledger Capital, riset konsumen adalah praktik untuk mengidentifikasi perilaku, preferensi, motivasi dari pelanggan dalam membeli suatu produk atau layanan yang ditawarkan. Praktik ini biasanya juga disebut sebagai consumer research dan merupakan bagian dari market research. Tujuan dari diberlakukannya praktik ini tidak lain adalah untuk meningkatkan kepuasan dari para pelanggan. Semakin mereka puas, pertumbuhan bisnisnya akan semakin baik. Sebagai contoh, perusahaan yang menjual produk kue brownies ingin meluncurkan produk terbarunya. Akan tetapi,
Sebelum itu, mereka melakukan riset terkait para pelanggannya dengan mencari tahu perilaku pembelian, masalah, serta permintaan tertinggi dari pasar. Setelah itu, perusahaan tentu akan mengetahui apa saja kekurangan dari produknya, serta solusi apa yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah dari pelanggannya tersebut. Sekian dari saya kembalikan ke Mas Aryar. Baik, terima kasih Mas Dadung atas penjelasan materinya. Untuk selanjutnya yang akan membaca materi presentasinya yaitu Mbak Afdila. Untuk waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Berikutnya adalah tujuan dari riset konsumen. Yang pertama, memahami kebutuhan konsumen yang up-to-date. Yang kedua, mengidentifikasi celah pasar untuk menemukan peluang mengembangkan produk baru. Ketiga, meminimalisir resiko kegagalan produk. Keempat, mengurangi resiko bisnis karena hasil riset dapat dipakai untuk mengantisipasi dan mengembangkan respon yang tepat. Dan yang terakhir, memprediksi tren masa depan yang bisa dipakai sebagai langkah antisipasi terhadap kebutuhan konsumen di masa depan. Berikutnya adalah manfaat adanya riset konsumen, yaitu yang pertama, menumbuhkan bisnis. Secara tidak langsung dengan riset konsumen, bisnis Anda akan berkembang secara tepat. Pasalnya, karena telah mengetahui keinginan dan kebutuhan dari para pelanggan. Dengan begitu, kemungkinan besar para pelanggan akan suka dengan produk yang telah ditawarkan. Yang kedua, mempertahankan konsumen. Manfaat lain yang bisa didapatkan adalah berhasil mempertahankan customer yang telah membeli produk. Sebab Anda berusaha untuk meningkatkan kepuasan sehingga konsumen tidak akan sungkan untuk membeli kembali produk tersebut. Next. Berikutnya adalah cara melakukan riset konsumen. Cara melakukan riset konsumen ini memiliki beberapa cara, yaitu melalui telepon, survei online, interview, dan focus group. Berikutnya mengenai proses riset pemasaran. Yang pertama, membuat keputusan usaha yang solid. Saat usaha Anda harus membuat keputusan penting, Anda membutuhkan informasi tentang pasar, persaingan, dan industri secara keseluruhan. Melakukan riset pasar dapat menguntungkan organisasi karena keputusan didasarkan pada informasi yang terbaru dan relevan. Berikutnya, menentukan peluang bisnis baru. Mengidentifikasi peluang melalui informasi yang diberikan riset pasar juga memungkinkan usaha menemukan aliran pendapatan baru. Berikutnya yaitu mengamankan pendanaan dari investor. Saat Anda memiliki ide baru untuk sebuah perusahaan atau produk baru, mengamankan pendanaan dari investor adalah salah satu hal yang terpenting. Riset pemasaran membantu Anda mempelajari lebih lanjut tentang industri, persaingan saat ini, dan apakah ide tersebut dapat memecahkan masalah yang ada di pasar. Semua hal penting yang ingin investor ketahui. Yang terakhir, menghindari kegagalan bisnis. Next. Langkah dalam melakukan riset konsumen. Yang pertama, merumuskan masalah. Peran proses ini sangat penting dalam memahami dengan baik tujuan apa yang akan dicapai. Contohnya, jika masalahnya adalah Anda ingin menentukan jumlah biaya yang diperlukan untuk promosi, maka rumusan masalahnya adalah bagaimana cara mengetahui besarnya biaya yang dibutuhkan. Hasil riset harus menghasilkan kisaran biaya promosi paling ideal. Berikutnya, memutuskan desain riset. Anda harus menentukan cara pengambilan data, cara pengujian hipotesis, dan kemungkinan untuk mengumpulkan kuesioner. Desain riset umumnya ditentukan berdasarkan parameter yang menentukan hasil akhir riset. Berikutnya, melakukan rancangan metode pengumpulan data. Riset pemasaran menggunakan dua sumber data, yaitu data primer, biasanya diperoleh langsung dari lapangan, dan data sekunder yang biasanya itu diperoleh dari buku atau data referensi. Berikutnya, mengumpulkan data. Anda bisa mengumpulkan data lewat beberapa metode seperti interview, observasi lapangan, kuesioner, dan sebagainya. Lalu ada analisis data. Data yang diperoleh hampir tidak ada gunanya jika tidak dianalisis. Anda perlu mengambil kesimpulan riset lewat menganalisis dan menginterpretasikan data yang telah didapatkan.
Yang terakhir, membuat laporan riset. Hasil akhir dari proses riset ini bisa berupa hasil penelitian, kesimpulan, ataupun rekomendasi penelitian yang selanjutnya dipakai sebagai bahan pertimbangan untuk mengambil keputusan atau menyelesaikan masalah tertentu. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas penjelasan materi presentasinya. Selanjutnya yang akan menjelaskan materinya adalah Mbak Anissa. Untuk waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya yaitu contoh riset konsumen. Contoh riset pemasaran diperlukan untuk memahami proses riset pemasaran dengan lebih baik. Contoh riset pemasaran di usaha kuliner adalah riset pemasaran makanan cepat saji. Rumusan masalahnya adalah produsen mie instan merasa perlu meningkatkan produk berdasarkan kendala yang dihadapi pembeli. Dari riset yang dilakukan lewat wawancara dan kuesioner, ditemukan permasalahan bahwa porsi 1 mie terlalu sedikit, sementara porsi 2 mie terlalu banyak. Sebagai solusi, produsen ini menawarkan produk baru berupa mie instan dengan ukuran jumbo. Apabila usaha Anda mampu menghadirkan produk baru yang memecahkan masalah konsumen, usaha Anda akan mampu meningkatkan penjualan produk karena memberikan solusi baru untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Ini membuat penjualan dan kepuasan pelanggan sama-sama meningkat. Next. Budaya dan perilaku konsumen. Menurut Konjaraningrat, budaya mengacu pada seperangkat nilai, gagasan, dan simbol bermakna lainnya yang membuat individu berkomunikasi, membuat tafsiran, dan melakukan evaluasi sebagai anggota masyarakat. Kebudayaan adalah keseluruhan dari sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupannya yang dijadikan sebagai proses belajar. Sedangkan, menurut Mangkunegara, budaya dapat didefinisikan sebagai hasil kreativitas manusia dari satu generasi ke generasi berikutnya yang sangat menentukan bentuk perilaku dalam kehidupannya sebagai anggota masyarakat. Kebudayaan merupakan suatu hal yang kompleks yang meliputi ilmu pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, adat istiadat, kebiasaan, dan norma yang berlaku di masyarakat. Next. Selanjutnya, hakikat budaya. Budaya muncul sebelum adanya generasi dan budaya tidak akan mati dengan habisnya usia generasi. Budaya menyangkut aturan-aturan yang berisikan kewajiban, tindakan yang diterima atau ditolak, serta tindakan yang dilarang atau diizinkan. Meskipun masyarakat memiliki budaya yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya, namun setiap budaya memiliki sifat yang berlaku umum bagi semua budaya yang melekat pada masyarakat. Fungsi budaya. Secara luas, fungsi budaya sangat besar pengaruhnya terhadap manusia karena kebutuhan hidup manusia sebagian besar dipengaruhi oleh budaya yang bersumber dari manusia itu sendiri. Budaya merupakan hasil karya manusia yang melahirkan produk, jasa, atau teknologi yang memiliki kegunaan untuk memenuhi kebutuhan hidup atau digunakan sebagai alat perlindungan terhadap ancaman alam, mengatur hubungan antar manusia, serta sebagai wadah segenap perasaan manusia. Sekian untuk waktunya, saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih untuk Mbak Anissa.
Selanjutnya yang akan membaca presentasi yaitu Mbak Amalia. Untuk waktu dan tempat saya persilakan. Baik, Arya, terima kasih. Saya akan menjelaskan mengenai komponen budaya. Pertama, ada nilai-nilai dan norma. Sesuatu yang dianggap baik atau tidak, dan sesuatu yang dijunjung tinggi. Itu sangat erat kaitannya dengan norma-norma yang ada di masyarakat. Norma secara umum dibagi menjadi dua, yaitu norma yang dijadikan atau biasanya dinyatakan dalam undang-undang atau bentuk peraturan lainnya, dan norma kresif, yaitu norma yang tidak tertulis meskipun tidak tertulis, norma kresif sangat kuat tertanam pada anggota masyarakat. Kedua, mitos, 3 simbol, 4 bahasa. Nilai-nilai budaya. Bangsa Indonesia yang kaya dengan heterogenitas budaya mempunyai nilai-nilai budaya yang berbeda pada setiap daerahnya. Secara umum, nilai-nilai budaya yang diakui secara nasional adalah yang terdapat pada kelima sila Pancasila. Next. Perilaku konsumen. Perilaku konsumen adalah perilaku yang ditunjukkan konsumen dalam memilih dan memutuskan beberapa alternatif produk barang atau jasa untuk selanjutnya dibeli dan dimiliki. Perilaku konsumen meliputi keputusan konsumen mengenai apa yang dibeli. Jadi, membeli atau tidak, kapan membeli, di mana membeli, dan bagaimana cara membeli, cara mendapatkan barang, dan cara membayarnya. Ada beberapa pendapat para ahli tentang pengertian perilaku konsumen, diantaranya pertama, Schiffman dan Canuck, yaitu perilaku konsumen adalah perilaku yang diperhatikan konsumen dalam mencari, membeli, menggunakan, mengevaluasi, dan mengabaikan produk, jasa, atau ide yang diharapkan dapat memuaskan konsumen untuk dapat memuaskan kebutuhannya dengan mengkonsumsi produk atau jasa yang ditawarkan. Kedua, David L. Loudon dan Albert J. Della Vita. Perilaku konsumen adalah proses pengambilan keputusan dan aktivitas individu secara fisik yang dilibatkan dalam proses mengevaluasi, memperoleh, menggunakan, atau dapat mempergunakan barang-barang dan jasa. Ketiga, Ebert dan Griffin. Perilaku konsumen adalah upaya konsumen untuk membuat keputusan tentang suatu produk yang dibeli dan dikonsumsi. 4 ada Hawkins, Best, dan Coney, yaitu perilaku konsumen adalah studi tentang bagaimana individu, kelompok, dan organisasi dan proses yang dilakukan untuk memilih, mengamankan, menggunakan, dan menghentikan produk, jasa, pengalaman, atau ide untuk memuaskan kebutuhannya, dan dampaknya terhadap konsumen dan masyarakat. Next. Model perilaku konsumen. Kebutuhan manusia tersusun dalam sebuah hierarki dari yang paling mendesak sampai yang kurang mendesak. Kebutuhan tersebut meliputi pertama, kebutuhan fisiologis, yaitu physiological need, yaitu jika orang tersebut berhasil memuaskan kebutuhan yang paling penting, maka dia akan berusaha memuaskan kebutuhan penting-penting berikutnya. Kedua, kebutuhan rasa aman, yaitu safety needs. Manusia membutuhkan perlindungan dari kriminalitas sehingga ia dapat hidup dengan aman dan nyaman ketika berada di rumah maupun sedang berpergian. Ketiga, kebutuhan sosial atau social need. Salah satu contoh dari kebutuhan sosial adalah pernikahan dan keluarga. Keluarga adalah lembaga sosial yang mengikat anggota-anggotanya secara fisik dan emosional. Keempat, kebutuhan akan harga diri atau pengakuan, atau bisa disebut esteem need. Kebutuhan akan harga diri atau pengakuan sering dikenal dengan istilah kebutuhan penghargaan. Kebutuhan penghargaan merupakan kebutuhan untuk berprestasi, sehingga mencapai derajat yang lebih tinggi dari yang lainnya. Manusia memiliki ego yang kuat untuk bisa mencapai prestasi kerja dan karir yang lebih baik untuk dirinya maupun orang lain. Kelima, kebutuhan aktualisasi diri.
atau bisa disebut self-actualization need. Seorang individu perlu mengekspresikan dirinya dalam suatu aktivitas untuk membuktikan dirinya mampu melaksanakan hal tersebut. Kebutuhan aktualisasi diri adalah kebutuhan atau keinginan dalam menyampaikan ide gagasan dan sistem nilai yang diyakini kepada orang lain. Baik, sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Mbak Amalia. Untuk selanjutnya yang akan membaca presentasi yaitu Mbak Berlian. Untuk waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Untuk materi yang selanjutnya yaitu terkait faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Jadi kita sebagai konsumen itu sangat diperlukan tentang pemahaman mengenai bagaimana dan mengapa konsumen itu melakukan sebuah keputusan dalam pembeliannya. Yang mana pemahaman mengenai bagaimana dan mengapa itu sangat membantu para pelaku bisnis untuk membuat keputusan-keputusan yang tepat dalam menentukan strategi pemasarannya. Namun, banyak pemasar yang berpendapat bahwa ternyata konsumen itu tidak selalu mengandalkan aksi atau reaksi sesuai perkiraan ekonomi. Yang mana keadaan ini berarti tidak semua produk yang didistribusikan produsen akan diterima atau menimbulkan respon pada para calon pembeli. Perilaku konsumen disebabkan oleh beberapa faktor, yang mana setiap faktor itu memberikan dampak yang berbeda-beda. Menurut Cutler dan Armstrong, ada 4 faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Yang pertama yaitu budaya, yang kedua yaitu sosial, yang ketiga yaitu pribadi, dan yang keempat adalah psikologi. Faktor budaya. Budaya merupakan penentu yang paling mendasar dari keinginan dan perilaku seseorang. Budaya terdiri atas beberapa kelompok kecil, yang mana dicirikan adanya perbedaan perilaku antar kelompok tersebut. Perbedaan kelompok tersebut biasanya didasarkan pada perbedaan karakteristik sosial, ekonomi, dan demografi konsumen. Kemudian yang kedua yaitu faktor sosial. Sikap dan perilaku konsumsi seseorang biasanya dipengaruhi oleh kelompok di sekitarnya, seperti keluarga, teman, tetangga, rekan kerja, dan lainnya. Di mana seseorang pada umumnya itu sangat dipengaruhi oleh kelompok referensi mereka. Cara mempengaruhi itu ada 3. Yang pertama, kelompok referensi itu akan memperlihatkan pada seseorang tentang perilakunya dan gaya hidupnya. Kemudian yang kedua, mereka juga mempengaruhi sikap dan konsep jati diri. Yang ketiga, mereka menciptakan tekanan untuk menyesuaikan diri yang dapat mempengaruhi pilihan produk dan merek. Kemudian yang ketiga, faktor pribadi. Keputusan pembeli juga dapat dipengaruhi oleh karakteristik pribadi, yang mana perbedaan dalam kepribadian konsumen akan mempengaruhi perilakunya dalam memilih atau membeli produk. Yang terakhir yaitu faktor psikologi. Pilihan pembelian seseorang dipengaruhi oleh 4 faktor psikologi. Yang pertama ada motivasi, yang kedua ada persepsi, yang ketiga ada pembelajaran, serta kepercayaan dan sikap. Kemudian yang selanjutnya yaitu terkait budaya Indonesia dan perilaku konsumen. Indonesia yang kaya etnis dan budaya mempunyai perilaku konsumen yang unik dan relatif heterogen antar daerah karena dipengaruhi oleh faktor budaya yang berbeda-beda. Menurut Henry Irawan, beliau menyatakan bahwa beberapa produk yang sukses di suatu daerah belum tentu sukses juga di daerah lainnya. Kita ambil contoh bahwa suatu produk ketika kita pasarkan di wilayah Sumatera itu banyak sekali peminatnya. Tetapi ketika produk tersebut kita jual di Pulau Jawa itu mungkin kurang diminati. Begitupun sebaliknya ketika suatu produk kita jualkan di Pulau Jawa mungkin banyak sekali peminatnya. Tapi ketika kita bawa keluar Pulau Jawa mungkin kurang diminati bahkan tidak diminati oleh masyarakat setempat. Yang mana perbedaan budaya itu bisa menyebabkan terjadinya perbedaan dalam sikap, kebiasaan, dan perilaku. Kemudian selanjutnya yaitu tentang pengukuran budaya. Pengukuran budaya dilakukan melalui 3 pendekatan.
Yang pertama ada analisis isi, yang kedua ada kerja lapangan, dan yang ketiga ada instrumen survei pengukuran nilai. Analisis isi biasanya digunakan sebagai sarana yang relatif objektif untuk menentukan perubahan-perubahan sosial dan budaya yang terjadi di masyarakat tertentu. Yang mana dengan perubahan sosial, yang mana dengan pemasaran yang ingin kita ketahui pada suatu budaya itu dapat dilakukan melalui analisis isi terhadap hasil karya sastranya, hiasannya, atau gambaran-gambaran yang ada pada masyarakat tersebut. Yang kedua yaitu kerja lapangan. Kerja lapangan seringkali digunakan oleh para antropolog dalam mengkaji perilaku masyarakat. Dalam penelitiannya, menggunakan metode observasi atau bertindak sebagai pengamat partisipatif. Namun, ketika kita mengkaji studi lapangan ini, diperlukan keterampilan dan pengalaman yang cukup supaya masyarakat yang kita teliti itu tidak merasa diawasi atau sedang diteliti. Kemudian yaitu tentang instrumen survei pengukuran nilai. Salah satu instrumen yang sering digunakan dalam riset nilai-nilai budaya konsumen yaitu List of Value atau LOV, yang mana skala pada LOV ini berdasarkan oleh Rockage Value Survey. Kemudian yang selanjutnya yaitu terkait implikasi budaya pada perilaku konsumen. Memahami budaya merupakan sebuah studi yang mengenai segala aspek dalam suatu masyarakat, yang mana dalam konteks perilaku, budaya itu didefinisikan sebagai keseluruhan kepercayaan, nilai-nilai, kebiasaan yang dipelajari, yang mana dapat membantu mengatur perilaku konsumen. Budaya dapat dipelajari melalui pengalaman sosial dari generasi ke generasi, yang menimbulkan serangkaian kepercayaan, nilai, dan kebiasaan melalui enkulturasi. Budaya disampaikan kepada para konsumen melalui bahasa yang umum dari berbagai simbol yang bermakna, yang dipakai secara bersama-sama. Budaya mengimplikasikan cara hidup secara total dan diwariskan ke generasi berikutnya. Yang artinya bahwa kebudayaan itu tidak hanya mencakup tindakan yang berdasarkan naluri saja, tetapi juga dipelajari untuk eksistensi budaya itu sendiri. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk Mbak Berlian. Yang selanjutnya yang akan menjelaskan materi presentasi yaitu saya sendiri. Kesimpulan, psikologi konsumen merupakan bidang psikologi yang memiliki tujuan untuk mengetahui dan memahami berbagai aspek dan perilaku konsumen agar dapat digunakan dalam menyusun strategi pemasaran yang berhasil. Oleh karena itu, kita perlu mempelajari mengenai perilaku konsumen. Teori-teori perilaku konsumen adalah salah satu acuan yang bisa kita ambil untuk memahami perilaku para konsumen. Teori-teori perilaku konsumen dibentuk atas dasar interdisiplin ilmu pengetahuan, yaitu yang pertama ilmu ekonomi, sosiologi, antropologi, dan psikologi. Untuk mengetahui cakupan perilaku konsumen, teori-teori psikologi yang memberikan sumbangan pada psikologi konsumen seperti teori belajar, teori stimulus respon, teori kesadaran, teori gestalt, dan teori psikoanalisis. Terdapat beberapa faktor yang menentukan pilihan konsumen. Yang pertama adalah konsumen individu, lingkungan si konsumen, dan strategi pemasaran. Budaya juga merupakan salah satu bagian yang perlu diperhatikan dalam memahami perilaku konsumen. Budaya dalam konteks perilaku konsumen, budaya didefinisikan sebagai keseluruhan kepercayaan, nilai-nilai, kebiasaan yang dipelajari, dan membantu mengatur perilaku konsumen. Budaya dapat dipelajari melalui pengalaman sosial dari generasi ke generasi yang menimbulkan serangkaian kepercayaan, nilai, dan kebiasaan melalui enkulturasi. Budaya disampaikan kepada para konsumen melalui bahasa yang umum dari berbagai simbol yang bermakna yang dipakai secara bersama-sama. Budaya mengimplikasikan cara hidup secara total dan diwariskan ke generasi berikutnya. Artinya bahwa kebudayaan tidak hanya mencakup tindakan yang berdasarkan naluri, tapi juga dipelajari untuk ekstensi budaya itu sendiri. Selanjutnya, daftar pustaka. Daftar pustaka ini bersumber dari Adib. Udah aja deh. Oke.
Sekian dari kelompok kami. Selanjutnya kelompok kami akan membuka sesi tanya bagi mahasiswa kelas A yang ingin bertanya tentang materi psikologi konsumen, dipersilakan raise hand atau langsung aja di open mic. Oke, yang pertama boleh untuk Mbak Ahda. Silakan kalau ingin bertanya. Baik, Arya. Saya ingin bertanya, mengapa pengetahuan konsumen akan mempengaruhi keputusan pembelian? Terima kasih. Oke. Sebentar dicoba ini dulu ya, ditampung dulu nih pertanyaannya. Nanti coba dijawab sama kelompok kami. Oke, selanjutnya yang raise hand. Oke. Mbak Adisya Kaila Luna. Silakan, ingin bertanya apa nih? Izin bertanya Aryar, tadi kan dalam komponen budaya disebutkan mitos. Nah, hubungannya mitos dengan perilaku konsumen itu apa ya? Udah, itu aja. Apa ada tambahan? Ya, Oke, udah. terima kasih. Oke, sebentar. Dua dulu ya, ditampung ya. Ini selanjutnya ada Mbak Anissa nih. Sebentar nih, Mbak Anissa Nabila Aprilia Farsya. Sebentar, tahan dulu ya pertanyaannya. Coba ditampung dulu dua pertanyaan yang tadi ditanyain Mbak Ahda sama Mbak Ayla untuk dijawab sama kelompok kami. Izin masuk Mas Aryar. Iya, silakan Mas Dedung. Saya mau ingin mencoba menjawab pertanyaannya Mbak Kaila. Iya, silakan. Langsung dijawab aja tadi pertanyaannya apa, jawabannya apa? Tadi pertanyaannya kalau nggak salah itu hubungannya mitos sama perilaku konsumen kalau nggak salah.
Gimana Mbak Kaila, benar apa tidak? Iya, benar. Oke. Ya, mitos itu bisa digunakan untuk menarik minatnya konsumen lah, agar membeli produk atau layanan yang kita pasarkan lah, kita jual gitu. Contohnya kan kayak di Indonesia ini kan terkenal kan ya masih banyak yang percaya hal-hal supranatural seperti itu. Contoh gampangnya itu apa ya? Kayak ponari lah, batu ponari yang bisa sembuhin orang itu loh, kan mitosnya kan gitu. Nah, jadi itu bisa menarik minatnya pelanggan untuk membeli lah, atau paling enggak melihat produk kita lah. Bagaimana Mbak Kaila, bisa memuaskan jawabannya? Iya, betul. Terima kasih. Oke, sama-sama. Mas Ariel izin masuk untuk menjawab pertanyaan dari Mbak Ahda. Ini siapa nih? Berlian ya? Ya, Oh ya udah. Oke, silakan. jadi pertanyaan yang tadi diajukan yaitu mengapa pengetahuan konsumen itu bisa mempengaruhi keputusan pembeli. Jadi dari tingkat seberapa paham konsumen itu terkait produk barang atau jasa itu, jadi pengetahuan konsumen akan suatu produk itu sangat penting karena dengan adanya pemahaman terkait produk, barang atau jasa yang akan dia beli, maka konsumen itu akan lebih mudah untuk memutuskan. Misalkan pada suatu barang itu lucu atau mungkin menarik kita untuk membeli, tetapi ketika kita tahu bahwa produk itu apakah manfaat untuk kita atau tidak, maka dengan mudah kita memutuskan bahwa oh barang ini tuh menarik tapi kurang bermanfaat, maka sebaiknya saya tidak membeli gitu. Mungkin seperti itu Mbak Ada, apa bisa diterima penjelasannya? Bisa, terima kasih Berlian atas jawabannya. Iya, sama-sama. Terima kasih kembali. Oke, selanjutnya nih yang ingin bertanya lagi. Mbak Anissa Nabila, silakan. Ingin bertanya apa nih tentang kelompok kami? Izin bertanya. Tadi kan dijelaskan dalam psikologi konsumen terdapat 3 faktor yang dapat mempengaruhi pilihan konsumen. Bisa jelasin nggak 3 faktor apa yang dimaksud dalam pilihan konsumen yang dimaksud? Oke. Ditampung dulu ya Mbak. Nanti kelompok kami akan menjawabnya. Terima kasih sebelumnya sudah bertanya. Maaf Ariar, di kolom chat tadi ada pertanyaan. Oh iya, dari Mbak ini ya, Primodian ya kalau nggak salah ya? Itu Mas Beno Ariar, bukan Mbak. Maaf. Iya, siap. Oke. Oke, ditampung dulu ya Mbak Fanya, yaitu dari kelompok Mbak Fanya kan ya? Mas Primo, iya nggak sih atau beda lagi? Oh beda ya? Beda. Oh beda, oke siap. Aku ngasih tauin. Oke Mas Primo, ini ditampung dulu ya pertanyaannya sambil dijawab.
Maaf Aryar, sebelumnya izin masuk. Monggo. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Mbak Anissa Nabila. Tadi pertanyaannya, dalam psikologi konsumen terdapat 3 faktor yang dapat mempengaruhi pilihan konsumen. Jelaskan apa saja 3 faktor yang dimaksud dalam pilihan konsumen tersebut. 3 faktor yang dimaksud dalam pilihan konsumen tersebut adalah sebagai berikut. Faktor pertama adalah konsumen individual, artinya pilihan untuk membeli suatu produk dengan merek tertentu dipengaruhi oleh hal-hal yang ada pada diri konsumen, kebutuhan persepsi terhadap karakteristik merek, sikap, kondisi demografis, gaya hidup, dan karakteristik kepribadian individu akan mempengaruhi pilihan individu terhadap berbagai alternatif merek yang tersedia. Yang kedua yaitu faktor lingkungan yang mempengaruhi konsumen. Pilihan-pilihan konsumen terhadap merek dipengaruhi oleh lingkungan yang mengitarinya. Ketika seorang konsumen melakukan pembelian suatu merek produk, mungkin didasari oleh banyak pertimbangan. Mungkin saja seseorang membeli suatu merek produk karena meniru teman atau kelasnya, atau juga mungkin karena dilakukan oleh seseorang akan turut mempengaruhi pada pilihan-pilihan merek produk yang akan dibeli. Yang ketiga yaitu stimuli pemasaran atau juga disebut dengan strategi pemasaran. Dalam hal ini, pemasaran berusaha mempengaruhi konsumen dengan menggunakan stimuli-stimuli pemasaran seperti iklan dan sejenisnya agar konsumen bersedia memilih merek produk yang ditawarkan. Strategi pemasaran yang lazim dikembangkan oleh pemasar yaitu berhubungan dengan produk apa yang akan ditawarkan, penentuan harga jual produknya, strategi promosinya, dan bagaimana melakukan distribusi produk kepada konsumen. Apakah sudah bisa menjawab untuk Mbak Anissa? Sudah, makasih Mbak Anissa. Sama-sama Mbak.
Oke, saya izin menjawab nih dari pertanyaannya Mas Primodian ya. Ini Mas Primodiannya masih ada nggak nih? Hadir, Mas. Oh, hadir Mas. Oke, siap. Izin tak jawab ya. Oke, jadi jawaban dari kelompok kami yaitu motivasi yang tinggi dari konsumen akan menarik minat konsumen untuk melakukan keputusan pembelian. Kurangnya motivasi membuat seseorang kurang tertarik melakukan keputusan pembelian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa motivasi berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian di dealer Honda Bahu. Teori nilai guna atau utility yaitu teori ekonomi yang mempelajari kepuasan atau kenikmatan yang diperoleh seseorang konsumen dari mengkonsumsikan barang-barang. Kalau kepuasan itu semakin tinggi, maka semakin tinggi nilai guna. Sebaliknya, semakin rendah kepuasan dari suatu barang, maka nilai guna semakin rendah pula. Itu jawaban dari kelompok kami. Gimana Mas Primodian? Apakah cukup? Baik, terima kasih jawabannya, Mas. Oke, siap. Sama-sama, Mas. Oke. Oke, untuk pertanyaan kali ini sudah cukup ya. Sebelumnya, sebelum kelompok kami tutup, mohon maaf apabila kelompok kami dalam presentasi kali ini banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.